Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua kelas 3? Semoga tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali di pembelajaran tematik kelas 3. Setelah sebelumnya kalian sudah banyak membaca dan juga mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mengetahui alat-alat pernafasan pada makhluk hidup, dan juga memahami tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya kepada kebutuhan makhluk hidup. Apa saja sih kebutuhan makhluk hidup itu? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Nah, makhluk hidup memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Apa saja ya kira-kira kebutuhan makhluk hidup? Nah, yang pertama, makhluk hidup membutuhkan udara. Kemudian, makhluk hidup juga membutuhkan air. Dan makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari, makanan, serta tempat tinggal tentunya. Yuk kita bahas satu persatu. Kebutuhan makhluk hidup yang pertama adalah udara. Udara mengandung berbagai macam gas, antara lain oksigen dan karbon dioksida. Nah, manusia memerlukan udara yang mengandung oksigen untuk bernafas. Udara juga diperlukan oleh tumbuhan. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Kita lanjut ke kebutuhan makhluk hidup yang kedua, yaitu air. Nah, air ini sangat penting ya teman-teman ya, bagi tumbuhan, bagi hewan, dan juga bagi manusia. Bagi manusia dan hewan, air berguna untuk melarutkan zat makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Sedangkan bagi tumbuhan, air berguna dalam proses fotosintesis. Oke, kita lanjut ke kebutuhan makhluk hidup yang ketiga, yaitu cahaya matahari. Nah, matahari, teman-teman, adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, manusia menggunakan energi matahari untuk menjemur pakaian, menjemur makanan, padi, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat dari cahaya matahari. Sedangkan bagi hewan, cahaya matahari biasa mereka manfaatkan untuk menghangatkan tubuh mereka yang kedinginan. Nah, lalu bagaimana ya dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari? Ya, betul sekali. Tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari, teman-teman. Gunanya untuk apa? Ya, tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang sedang memelihara tanaman di rumahnya, jangan lupa untuk ditaruh di luar ya, agar terkena sinar matahari, karena tanaman ini sangat membutuhkan cahaya matahari dalam proses membuat makanannya sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya ke kebutuhan makhluk hidup yang keempat. Nah, kebutuhan makhluk hidup yang keempat adalah apa ayo? Ya, makanan. Nah, tentu saja kita semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Ya, karena makanan merupakan sumber energi. Kalau kita nggak makan, pasti tubuh kita terasa lemas, ya, tidak bisa bergerak, ya, karena tidak punya energi. Nah, dengan energi, makhluk hidup dapat melakukan berbagai macam aktivitas, melompat, berlari, bermain, menendang, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita memakan makanan yang halal dan yang baik. Nah, bunyi artinya seperti ini: hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, perintah ini ya, kita harus menjalankannya dengan baik. Ya, jadi kalau makan makanan di rumah, minum minuman di rumah, harus minum minuman yang sehat.
ya, makan makanan juga harus yang bergizi. Dan bukan cuma itu, tapi juga halal ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, makanan yang halal dan bergizi akan meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan. Terlebih, kita sekarang ini sedang mengalami pandemi ya teman-teman ya. Jadi harus pintar-pintar menjaga imun, pintar-pintar menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, oleh karena itu, ada kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan dalam menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, harus makan dan minum yang halal dan bergizi. Seperti tadi yang sudah Ustadz bacakan ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, yang kedua, jangan lupa setelah makan dan minum yang halal dan bergizi, kita melakukan olahraga yang teratur. Nah, siapa di sini yang rajin berolahraga? Nah, pasti badannya sehat nih. Nah, yang ketiga, memakai pakaian yang bersih. Nah, kita sudah belajar ya kemarin di reorientasi karakter bersih. Nah, pastinya Allah menyukai kebersihan yang indah, yang bersih. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan, termasuk memakai pakaian. Yang keempat, mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini kelihatannya sepele ya teman-teman ya, tapi sangat berpengaruh dalam kesehatan tubuh kita. Dengan tangan yang bersih, dengan tubuh yang bersih, pasti apa yang masuk ke dalam tubuh kita juga akan bersih, terjaga ya. Kemudian yang kelima, mandi yang bersih dan teratur. Yang keenam, sikat gigi yang teratur. Yang ketujuh, menggunting kuku yang rutin. Nah, ini setiap Jumat kita sudah latihan terus ya, kita biasakan ya untuk mengamalkan sunnah-sunnah di hari Jumat ya. Salah satunya adalah membersihkan atau menggunting kuku yang sudah panjang. Nah, yang kedelapan, keramas yang teratur untuk menjaga kebersihan rambut ya. Yang rambutnya suka gatal-gatal, nah hati-hati nih, jangan-jangan jarang keramas nih. Nah, keramasnya harus yang teratur ya teman-teman ya. Kemudian yang kesembilan, mencukur rambut jika sudah panjang. Nah, teman-teman, itu tadi kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita laksanakan dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira apa saja ya kebiasaan kalian di rumah? Nah, dari kebiasaan-kebiasaan tadi, kalian boleh pilih salah satu dan tuliskan di halaman 33 buku tematik 3A. Nah, silakan teman-teman tuliskan jawabannya, apa saja kebiasaan baik kalian. Ya, boleh melihat halaman 32, boleh juga menuliskan kebiasaan kalian sendiri. Ya, silakan tulis jawabannya di halaman 33. Oke, Ustadz tunggu ya. Silakan diisi. Di situ ada 3 pertanyaan ya, teman-teman ya. Ya, dari 9 kebiasaan yang sudah Ustadz sebutkan tadi, tuliskanlah apa saja kebiasaan kalian di rumah. Ya, kebiasaan baik dari 9 kebiasaan tadi, apa saja kebiasaan baik yang sudah kalian laksanakan. Oke. Kemudian yang kedua, tanyakan juga kepada kedua temanmu ya, boleh ayah bundanya juga boleh juga kakak atau adik ya. Kalau kalian tidak bisa bermain ke rumah teman, boleh kalian tanyakan. Atau mungkin mau video call dengan temannya juga boleh ya. Chatting via WhatsApp juga boleh. Tanyakan kepada kedua temanmu tentang kebiasaannya. Kira-kira apa ya kebiasaan teman kalian ya. Nah, kemudian setelah kalian menanyakan tentang kebiasaan teman kalian, sekarang bandingkan kebiasaan diri kalian dengan teman kalian. Ya, adakah kebiasaan yang berbeda? Jika berbeda, tuliskan kebiasaan yang berbeda itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi ada di halaman 33 ya, teman-teman. Silakan boleh dibuka dan dibaca sendiri. Nah, lanjut.
setelah kalian menuliskan jawaban kebiasaan-kebiasaan baik kalian yang sudah dilaksanakan, lanjut lagi kita latihan di halaman 35. Nah, di situ kita akan berlatih membuat cerita berdasarkan gambar yang ada secara berurutan. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Ada 4 gambar. Gambar pertama adalah di pojok kiri atas ya. Kemudian gambar kedua ada di sebelahnya. Kemudian turun ke pojok kiri bawah. Nah, gambar keempat ada di sebelahnya. Nah, kira-kira cerita apa yang bisa kita buat dari gambar ini? Ustadz sudah punya contohnya nih buat kalian. Ya, kita buat cerita ya. Siap teman-teman? Oke deh. Kita buat ceritanya. Gambar yang pertama, ada seorang anak yang sedang main pasir ya, berdua ya. Di sini ada 2 tokoh ya, ada yang memakai baju hijau dan ada yang memakai baju kuning, rambutnya keriting. Nah, kita lihat nih. Ustadz akan membuat cerita dari gambar ini. Ini hanya sekedar contoh ya. Kalian bisa buat cerita dengan versi kalian sendiri. Siang hari, Salman dan Rizky sedang bermain pasir di taman. Mereka bermain pasir dengan riang gembira sambil membentuk sebuah bangunan. Nah, kemudian kita lanjut ke gambar kedua. Nah, gambar kedua. Nah, Ustadz buat cerita seperti ini. Ini hanya contoh ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh karang sendiri cerita versi teman-teman. Nah, mereka berdua merasa lapar. Kemudian mereka berdua pulang ke rumah untuk makan. Sebelum makan, Salman segera mencuci tangannya yang kotor karena pasir. Nah, kan tadi habis bermain pasir ya. Salman lalu segera mencuci tangannya karena ingin makan dan minum. Nah, lanjut ke gambar ketiga. Ya, sekali lagi Ustadz ingatkan ini hanya contoh. Teman-teman bisa buat cerita dengan karangan teman-teman sendiri. Nah, berbeda dengan Rizky yang tidak mencuci tangannya yang kotor karena pasir. Rizky langsung bersegera makan tanpa memperdulikan kebersihan tangannya. Ya. Jadi Rizky ini nggak cuci tangan teman-teman. Dia langsung makan ya, berbeda dengan Salman tadi. Ya, kalau Salman sebelum makan dia cuci tangan dulu. Nah, lanjut ke gambar keempat. Beberapa hari kemudian Rizky dirawat karena diare. Salman yang mendengar kabar tersebut langsung menjenguk Rizky. Rizky merasa menyesal karena tidak menjaga kebersihan. Nah, itu tadi contoh dari membuat cerita ya, cerita dari gambar yang berurutan. Nah, silakan teman-teman buat versi cerita teman-teman sendiri di buku tematik 3A halaman 35. Di situ ada kotak yang besar ya. Kotak besar yang kosong. Teman-teman boleh isi sebanyak-banyaknya ya karangan cerita versi teman-teman sendiri. Tapi masih ada yang terakhir nih ya, yaitu kebutuhan makhluk hidup yang kelima. Tempat tinggal. Nah, seperti kita sekarang di rumah ya, kita membutuhkan tempat tinggal ya teman-teman ya. Makhluk hidup juga membutuhkan tempat tinggal atau habitat untuk berkembang biak ya, mencari makan dan tempat berlindung. Nah, habitat makhluk hidup atau tempat tinggal makhluk hidup ada yang di perairan dan ada juga yang di darat. Nanti kita akan perdalam lagi pembelajaran tentang habitat makhluk hidup. Nah, untuk saat ini cukup teman-teman fokus ke tugasnya yang tadi sudah Ustadz sebutkan di halaman 33 dan halaman 35. Oke, teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik video yang Ustadz berikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.